kita tidak akan pernah tahu hal-hal baru teman-teman kalau kita takut gagal, karena dengan kita takut gagal maka kita tidak akan pernah memulai, seperti itu. Kemudian yang kedua, halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukses terus aktivitasnya hari ini. Oke, di video singkat kali ini kembali kita akan berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya buat saya dan teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan bercerita bagaimana suka duka daripada kita memulai berjualan, daripada kita memulai suatu usaha teman-teman ya. Jadi ini penting untuk kita pahami sebelum memutuskan untuk mulai berjualan, sebelum memutuskan untuk memulai berusaha ya. Apalagi ada mungkin di antara teman-teman sekalian ada rencana untuk resign dari tempat kerja, kemudian memulai untuk berjualan, memulai untuk berusaha. Ini penting untuk teman-teman sekalian pahami dulu sebelum memulai. Jangan sampai di tengah jalan berhenti teman-teman, atau mungkin di tengah jalan ada penyesalan kenapa harus resign dari tempat kerja yang gajinya sudah pasti, kemudian memutuskan untuk berusaha yang penghasilannya tidak pasti, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, berusaha itu atau berjualan itu atau apapun bentuknya yang usaha sendiri ya, tentunya penghasilannya tidak menentu teman-teman. Jadi penghasilan kita itu kembali lagi seberapa keras kita dalam bekerja, seberapa giat kita dalam berusaha teman-teman. Jadi penghasilan kita tidak tetap, bisa sedikit sekali, bisa banyak juga kalau kita pintar-pintar dalam menjalankan suatu usaha teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tentunya akan berbeda kalau misalnya teman-teman sekalian bekerja di suatu PT atau bekerja di suatu perusahaan, sudah jelas gajinya dalam per bulan sekian ya. Jadi tidak pusing lagi soal penghasilannya karena sudah tetap, seperti itu teman-teman. Nah, dalam kita berusaha sendiri itu penghasilan kita tidak menentu teman-teman. Jadi pertama harus siap dulu, itu harus siap untuk tidak memiliki penghasilan yang tidak tetap, seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang orang memulai usaha itu setelah berjalan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, akhirnya berhenti ya. Jadi itu yang teman-teman sekalian atau saya harus pahami juga. Jadi saya juga sedang merintis usaha atau usaha jual-jualan ya. Jadi saya juga harus tahu ini bahwa resiko daripada kita berusaha sendiri itu penghasilan kita tidak menentu teman-teman. Tergantung daripada bagaimana kita berusaha, bagaimana kreativitas kita dalam menjalankan suatu usaha. Itu yang pertama. Kemudian dalam berusaha itu kita jangan selalu fokus pada hasilnya teman-teman, karena setiap proses itu selalu ada pembelajaran ya, selalu ada pembelajaran ya. Jadi kita harus siap gagal teman-teman. Di sini kita harus siap gagal. Kadang-kadang kita harus siap rugi. Kalau kita tidak siap gagal, berarti kita tidak akan pernah tahu hal-hal baru teman-teman. Kalau kita takut gagal, karena dengan kita takut gagal maka kita tidak akan pernah memulai, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam berusaha kita harus siap rugi teman-teman. Jadi kadang-kadang kita harus rugi untuk bisa untung ya. Jadi seperti itu. Mungkin di awal-awal kita harus rugi dulu sebelum mendapatkan sebuah keuntungan, karena kalau kita tidak pernah merasakan rugi maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya untung, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu harus siap rugi, harus siap gagal, harus siap untuk tidak memiliki penghasilan tetap. Itulah usaha. Orang banyak sekali berhenti di tengah jalan karena tidak siap menghadapi tiga hal tadi: tidak siap rugi, tidak siap gagal, kemudian tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa usaha itu tidak memiliki penghasilan tetap. Kalau kita berusaha beda. Kalau misalnya kita bekerja di suatu instansi, bekerja di suatu perusahaan, gajinya tetap, gajinya jelas. Sebelum kita bekerja
gajinya sudah jelas ya, seperti itu. Tapi kalau dalam usaha tidak, teman-teman, bisa rugi, bisa tidak dapat sama sekali. Tetapi kita dalam usaha tentunya bisa juga berpotensi untuk mendapatkan penghasilan lebih kalau kita misalnya sudah paham usaha yang kita jalankan, teman-teman. Tetapi saya kali ini bercerita lebih kepada dukanya dalam kita berusaha, agar teman-teman sekalian sebelum memulai harus antisipasi sebelum memulai ya, harus tahu sebelum memulai ketiga hal tadi, karena jangan sampai setelah teman-teman sekalian memulai kaget ya, akhirnya tidak lanjut seperti itu. Jadi memang dalam berusaha itu kita harus punya komitmen yang kuat untuk siap gagal dan siap rugi. Jadi kita kadang-kadang lupa ya bagaimana proses orang tersebut untuk mencapai kesuksesannya, teman-teman ya. Jadi pasti untuk mencapai sesuatu perlu tahap demi tahap, kemudian pasti ada kegagalan-kegagalan yang harus dilewati sebelum mencapai titik tertentu. Oke, mungkin sekian teman-teman cerita singkat ya. Jadi ini perlu untuk kita pahami sebelum memutuskan untuk mulai berusaha, teman-teman, agar kita semua tidak kaget saat terjun di suatu usaha, saat kita memulai berjualan. Oke, sekian dulu teman-teman apa yang kita bagikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mohon dimaklumi kalau penyampaiannya tidak sangat sederhana sekali, karena saya juga hanya pedagang kaki lima, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.